Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita di channel Fisika Bahan. Hari ini kita akan bahas topik syarat optik. Ya, baik. Ini sudah tampil di layar. Oke. Syarat optik. Mungkin sudah lazim kita dengar istilah syarat optik ini, namun ada kalanya kita semacam kaburkan dengan istilah ya. Yang pertama adalah serat optik atau optic fiber, ya, merupakan bahan yang transparan yang dapat menyalurkan cahaya. Sedangkan istilah optika serat atau fiber optik itu sendiri merupakan cabang ilmu yang membahas penggunaan serat optik sebagai alat komunikasi. Jadi nanti di bidang telekomunikasi optik serat ini merupakan keilmuan tersendiri sebagai alat transmisi telekomunikasi. Jadi di dalam pentransmisian sinyal ya, ada beragam, ada microwave, gelombang mikro, ada juga wire, tembaga itu, kabel itu. Selain itu yang menjadi populer sekarang adalah serat optik, ya, optik serat. Ya, jadi optik serat ini merupakan bidang keilmuan ya, merupakan konsentrasi terhadap penggunaan serat optik. Baik. Ide serat optik itu sekitar 1870 seorang yang bernama John Tyndall mendemonstrasikan konsep serat optik untuk pertama kalinya. Ya, ini dia menggunakan drum begitu ya. Jadi di luar sana itu dulu sangat lazim ember itu terbuat dari kayu-kayu seperti ini. Kemudian ember ini diberi air begitu, kemudian dilubangi embernya. Nah, ember ini mengalir. Nah, di sini di sisi yang lain diberi glass plate atau kaca begitu ya, kaca, kemudian sehingga cahaya ini bisa masuk. Ya, sisi di sini gelap ya, di sini ditutup sehingga tidak ada cahaya yang ada masuk ke dalam drum ini. Sebentar ini saya tampilkan video demonstrasinya oleh Tyndall. Ya, ini alat yang dipersiapkan tadi ada laser, kemudian ember yang dilubangin, nah dilubangin dua sisi, yang satu lubang begitu, yang satunya ada cahayanya, kemudian ada cairan propilin, ya, dimasukkan ke dalam air tersebut, kemudian lasernya ini butuh holder, pemegang, ini pakai kacamata yang sebagai pelindung ya. Coba Anda perhatikan. Nah, ini aliran airnya, ya, aliran airnya. Nah, sinar itu ternyata
ngalami pembelokan, reflection, ya, pembelokan. Nah, pembelokan sinarnya bisa mengikuti jalurnya cairan tersebut. Nah, ketika cairan mulai habis, ya Anda perhatikan, ya tetap saja dia akan mengikuti ke dalam sana. Nah, jadi sinar datang, ya, cahaya datang, incident light ray. Ya. Kemudian karena indeksnya berbeda, ya, di sini ada frosted glass, ya, ada kaca, maka dia akan mengalami refraksi. Ya. Disinilah sudut refleksi beamnya, yang sinar yang terdispersi, ya, artinya sinarnya ada sebagian kecil yang keluar. Nah, pada umumnya banyak ya yang sebagian besar itu masuk ke reflektif. Ya, ini sudut yang terpantulkan. Nah, ini tampak sampingnya akan seperti ini. Nah, jadi ketika sudut kritikal, ya, sudut kritisnya, ini, nah, ini garis normal, ya, garis normalnya ini bidang terhadap tegak lurus, ya, perpendikular 90 derajat terhadap bidang cahaya datang. Nah, ini akan sempurna terpantulkan pada sudut kritis. Ini yang terjadi pada propilin glikol yang indeks biasnya 1,4 dan air itu 1, maka akan terjadi kritikal, sudut kritis. Nah, di dalam optical fiber, ya, nah ini ada yang namanya cladding atau cladding itu berarti pelapis, ya, pelapisnya. Jadi dia akan masuk, sinar itu akan terpantulkan. Ini proses pembuatan, nanti kita akan jelaskan sedikit bahan-bahan atau proses yang dilakukan oleh ini proses. Jadi kabel serat optik itu ditanam, ya, ditaruh ke dalam dasar laut, ya. Jadi dari Inggris menuju ke Amerika. Ya, ada pelindungnya, ya. Di sini ada beberapa, karena di dalam laut Atlantik ini termasuk samudra yang ekstrim, besar, ya, memiliki gelombang yang tinggi. Nah, ini ada beberapa penguatnya, ada baja-baja, ya, sering baja ini diameternya cukup kecil, ada 0,86 atau 21 mili. Ya, jadi yang dikirimkan atau ditanamkan data itu kita bisa cepat, ya, karena ada fiber optik. Nah, ini tentang proses pulse code modulation atau PCM. Jadi sinyal itu terpotong-potong, ya, dipotong-potong, kemudian ini besar kecilnya, tinggi rendah, kemudian yang kanan adalah waktunya. Nah, dalam proses pengkodean, ya, jadi nanti kalau analog to digital converting, nah ini proses dikodekan data tersebut, ya, dikodekan dalam bentuk binarinya. Ya, jadi sinyal tersebut terpotong-potong sehingga kita akan mendapatkan sebuah deret waktu informasi yang masuk ke dalam fiber optik ini. Ya, ini data-data yang bisa kita transmisikan. Ya, jadi kecepatan cahaya Anda tahu bahwa 3 × 10⁸ meter per detik. Nah,
Ini proses atenuasi secara gradual. Ya, atenuasi berarti proses pelemahan. Ada beberapa konsen bahasan isu atau isu ya tentang di mana terjadinya melemahnya sinyal. Ya, ada beberapa titik karena memang terjadi belokan, ya, bending, ya, digunakan sinyal impuls. Tentang video efek Tyndall. Kita kembali lagi ke presentasi. Oke, sudah muncul di layar Anda. Selanjutnya, ya, di dalam sistem komunikasi serat optik, ya, informasi sinyal suara ini, ya, suara saya, suara Anda, ya, itu di input diterima melalui mikrofon. Mikrofon merupakan transducer, ya, itu mengubah besaran fisik. Ya, ini suara ini kan merupakan besaran fisik, ya, suara, getaran. Kemudian dengan adanya mikrofon, nah ini diubah menjadi sinyal listrik. Impuls-impuls menjadi gelombang, ya, gelombang suara. Kemudian ada perangkat yang mengkonversikan dari sinyal listrik menuju ke sinyal cahaya. Ya, jadi electrical to optical converter. Nah, proses ini nanti dihubungkan ke kabel optik, ya, fiber optik untuk ke tujuan. Ya, jadi berbeda dengan kabel biasa. Ya, jadi point to point ini harus ada origin atau titik awal ke destination, ya, ke tujuan. Ya, kalau kabel biasa atau kabel wire, ya, kabel tembaga begitu, itu kan kita bisa paralel. Nah, kita bisa cabangkan, kita bisa ambil di tengah, di beberapa simpul gitu dan lain sebagainya. Namun di electrical atau di optical transmisi optik, ya, itu harus node to node. Ya, artinya ini dari satu titik ke titik yang lain. Sedangkan kalau transmisi radio, ya, radio itu sifatnya juga bisa broadcast, ya, broadcast, jadi bisa dicabangkan, ya, jadi misalkan saya berikan ilustrasi ini merupakan sebuah kelebihan, ya, nanti, ya, menjadi sebuah kelebihan. Pemancar radio, ya, radio microwave, gelombang mikro begitu. Ini ditransmisikan bisa diterima oleh beberapa node. Ada beberapa node di sini bisa menerima. Nah, itu radio itu, ya, gelombang radio, ya, wifi dan lain sebagainya. Itu termasuk gelombang radio. Nah, di serat optik, ya, serat optik ini tidak bisa, harus satu node ke node yang lain. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa dibajak, ya, tidak bisa diintercept di tengah-tengah. Nah, kalau dipotong begitu atau ini akan di sini node ini akan kehilangan, ya, node di sini akan kehilangan. Ada mekanisme tersendiri agar nanti di dalam distribusi, ya, di dalam perancangan
pengkabelan dari optik itu memang ada bahasan tersendiri pada mata kuliah serat optik kalau mengambil di konsentrasi bidang telekomunikasi. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi setelah sampai di ujung berikutnya, ya, cahaya tadi akan dikonversi kembali menjadi sinyal listrik. Ya, sinyal-sinyal listrik yang akhirnya, ya, ini juga ada transducer yang namanya speaker. Nah, speaker ini mengubah besaran listrik, ya, artinya jadi listrik menuju menjadi sinyal suara. Gitu. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini proses yang namanya indeks refraktif. Yang tadi disampaikan atau Anda bisa lihat di video. Jadi sinyal sumber, ya, cahaya sumber ini tersebar, ya, tersebar. Nah, diambil di salah satu titik ini. Nah, ini merupakan gelombang radionya, ya, gelombang cahayanya, ya. Nah, cahayanya ini yang kalau diambil satu cuplikan kecil ini, maka ini dianggap hampir lurus, ya, dianggap straight, lurus, ya, gelombangnya ini. Nah, proses gelombang tersebut, ya, karena cahaya itu masuk, cahayanya masuk, nah, maka seolah-olah seperti ini, gelombang itu seperti gelombang berdiri di dalam sebuah saluran, ya. Jadi ada yang namanya jarak, distance move forward by light during one time period in one wavelength. Ini jaraknya, ya, terkait dengan panjang gelombang cahaya tersebut, ya. Ada coba nanti Anda cari tentang spektrum cahaya. Nah, spektrum cahaya itu memberikan informasi tentang berbagai macam jenis cahaya, ya, itu memiliki panjang cahaya yang berbeda-beda. Ya, ada mulai cahaya tampak, ya, tampak itu ada merah, jingga, jigu, hibi, hijau, biru, ungu. Itu kemudian nanti naik ke ultraviolet. Nah, sebelum cahaya tampak itu ada di bawahnya itu ada inframerah. Nah, di sanalah panjang gelombang masing-masing cahaya berbeda. Nah, ini arahnya ke ke dalam suatu saluran, ya. Jadi cahaya itu seperti seolah-olah terkirim dalam bentuk tegak lurus begini. Di sini bisa diformulasikan, ya, kecepatan cahaya pada bahan. Ya, jadi kecepatannya akan berubah, ya. Nah, jadi kecepatannya akan berubah. Kecepatan relatif pada ruang hampa, yaitu kecepatan cahaya itu di ruang hampa 3 kali 10⁸ meter per detik. 3 kali 10⁸ meter per detik. Jadi ini kira-kira kalau kita ilustrasikan 3 kali 10⁸ meter itu sepertiga keliling bumi. Nah, jadi kalau
Ini sepertiga keliling bumi. Jadi kalau kita tarik kabel serat optik dari yang sudah terpasang ini ya, jadi yang sudah terpasang di Singapura menuju ke Hamburg di Jerman, itu kisaran 3 kali 10 pangkat 8 meter atau 300 juta kilometer. Nah, itu ditempuh dalam waktu 1 detik. Nah, itu kecepatannya cahaya. Just 1 second, Anda sudah berpindah tempat, ya, berpindah tempat di belahan dunia yang lain. Nah, itu kecepatannya cahaya. Nah, kecepatan ini dibagi dengan indeks refraktifnya. Jadi bahan ini memiliki indeks. Nah, tadi sempat di video ditunjukkan juga Google-nya tadi 1,4. Ya, besarannya 1,4. Air itu indeksnya 1. Ya, 1,000. Nah, ini standarnya kalau air itu ya 1 indeks biasanya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini hukum Snell. Snellius menyatakan bahwa indeks 1 berarti ini bahan yang ada di sini ya, benda yang ada di sini itu dikali sin theta 1 ya, itu sama dengan N2 yang ada di sini ya. Jadi di dua benda, dua zat yang memiliki indeks yang berbeda. N2 dikali sin theta 2. Ya, ini formulasi tentang hukumnya Snellius. Nah, bahwa N1 per N2 itu kalau bisa kita buat 1 per N2 itu sama dengan sin theta 2 dibagi sin theta 1. Ya, jadi ini formulanya Snellius. Nah, yang dimaksud sudut kritis apa? Nah, tadi sempat kita disinggung ya. Nah, sudut kritis di mana refraksi tersebut sempurna. Ya, yaitu terjadi ketika ini sin 90 derajat ya pada indeks yang yang di benda keduanya. Nah, ini sudut 90 derajat. Maka kita akan mendapatkan sudut kritis di benda pertama. Ini benda pertamanya. Ya, ini benda pertama di sini. Maka arkes sin, arkes sinus N2 dibagi N1. Jadi untuk mendapatkan sudut kritis pada benda satu ini ya, dengan cara arkes sinus ya, arkes, jadi sudut ini arkes sinus. Arkes sinus itu anti sinus ya, kebalikannya dari sinus. Ya, jadi ini akan didapat N2 per N1. Ini untuk sudut pada benda satu. Jadi kalau kita mau membelokkan cahaya dengan sudut kritis yang sempurna, ya jadi tidak ada yang keluar ya. Jadi cahaya itu tidak ada yang keluar, tetapi tetap ada di dalam seperti percobaan Tyndall tadi, ya.
maka harus memiliki sudut kritis yang tepat. Nah, ini beberapa spektrum frekuensi yang disarankan untuk fiber optik. Untuk serat optik ada di rentang 10⁻14 Hz, yaitu di atasnya inframerah ya. Kemudian di bawahnya ultraviolet. Jadi ini termasuk cahaya tampak. Di sini merupakan cahaya tampak. Nah, hasil dari sekian banyak percobaan ilmuwan yang konsentrasi tentang optical serat atau optical fiber ya, optika serat ya. Ini panjang gelombangnya 1550 nanometer, kemudian 1300 nanometer, kemudian 850 nanometer, dan 660 nanometer. Jadi dari sekian banyak yang sudah dicoba, ternyata yang optimal ada beberapa panjang gelombang ini yang direkomendasikan. Ya, ini sudah hasil dari sebuah eksperimen yang dilakukan dalam sebuah laboratorium dan sudah diterapkan di skala industri. Nah, ini tadi sudah disampaikan gelombang cahaya tampak dan inframerah. Ini konstruksi dari serat optik. Ada bagian yang namanya cladding, ada bagian yang namanya core atau inti. Ya, ini selimutnya atau jaketnya cladding ini memiliki indeks bias N2, namanya diberi nama N2. Kemudian core ini memiliki indeks bias N1. Jadi keduanya ini harus berbeda indeksnya. Ya, manfaat lapisan pelindung pada bahan serat optik menjaga kestabilan permukaan serat optik sehingga indeks refraktifnya tetap. Yang kedua, mencegah hal-hal yang dapat mengubah bahkan merusak permukaan serat sehingga menghasilkan rugi-rugi cahaya yang bocor atau keluar. Jadi adanya cladding ini sekaligus melindungi agar cahaya tersebut tidak keluar meskipun ya nanti dalam praktisnya di dalam kabel serat optik yang kita temui ini masih ada selaput lagi ya, selaput antar serat optik yang lain, karena dalam satu jalur bisa terdapat 12, bisa terdapat 24 dan lain sebagainya. Ya, dalam satu jalur satu kabel ini ada beberapa serat. Ada juga yang memang single kabel begini. Ini pola transmisi, ya, pola transmisi sebuah cahaya. Jadi yang pertama, cahaya memantul di dalam serat tanpa melewati pusatnya serat. Jadi seperti seolah-olah dia mengelilingi di dalam ya. Ini berkeliling, ini sebenarnya berkeliling. Nah, cahaya itu nabrak-nabrak begitu ya. Karena ini metodenya ya, ini salah satu metodenya bagaimana cahaya itu bisa sampai ke tempat tujuan. Ya, cahayanya memang disudutkan, nah, sehingga dia akan seolah-olah spin, ya, melakukan
seperti putaran-putaran begini ya. Nah, mengelilingi inti. Itu yang pertama. Kemudian ada yang model kedua, meridian cahaya memantul di dalam serat dan memotong pusat serat. Jadi tepat seperti memantul pas di tengah begini. Nah, seperti ini. Ya, pantulannya memotong senternya, tengah-tengahnya. Dan ada yang tepat menembus ya pusat core-nya ini, intinya di sini, inti dari serat. Nah, ini cahayanya diarahkan tepat ke intinya. Aksial cahaya menembus serat pada pusatnya. Ada bahan-bahan serat optik, ya, ada berbagai macam. Bahan pembentuk serat optik adalah gelas silika yang dicampur dengan bahan lain agar menambah indeks refraksinya. Jadi membentuk N1, antara N1 dan N2 ini memang disengaja memiliki indeks yang berbeda. Tentu saja nanti kenapa harus indeksnya berbeda? Nah, nanti harus dikembalikan tentang sudut kritis yang tadi. Ya, theta 1 sama dengan arcus sinus N2 per N1. Jadi indeks ini sangat penting ya. Indeks bias N2 dan N1 ini sangat penting. Ini ada beberapa bahan, ada TiO2, Al2O3, GeO2, P2O5, kemudian B2O3. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang bisa digabungkan pada silika gel, gel silika. Ya, proses pembuatan serat optik ya, yang pertama, suatu tabung silika dipanaskan ya sampai suhunya 1500 derajat Celcius. Ya, kemudian campuran oksigen dan gas logam halida dialirkan ke dalam tabung tersebut. Tabung terus diputar sampai terbentuk lapisan gelas akibat reaksi dengan gas yang ada di dalam tadi, yang disemburkan. Kemudian kedua, ya, ini tadi gasnya ini prosesnya masuk sambil diputar dan dipanaskan. Nah, suhunya berapa? 1500 derajat. Ya, ini gelas tadi, nah, ini sambil diputar ya, nah, tabung gelasnya tadi. Kemudian temperatur dinaikkan sampai 1800 derajat. Ya, ditambah 300 derajat lagi sehingga tabung menjadi silinder padat yang disebut perform. Perform ini berdiameternya masih 25 mili atau 2,5 cm ya. Masih cukup besar ya, dan panjangnya 1 meter. Kemudian perform ini akan menjadi serat optik yang panjangnya 25 km. Ya, jadi yang 1 meter itu ini 1 meter panjangnya dengan tebal diameternya 25 mili ya. Nah, ini menjadi 25 km. Nah, tentu saja
ini diameternya menjadi sangat kecil. Nah, ini proses pemanasan tadi, jadi antara cladding dengan inti core-nya ini sudah dicampur ya, dipanaskan. Nah, satu ditarik. Dalam suhu 1800 derajat Celcius. Perform dari tahap kedua digantung dan dinaikkan lagi temperaturnya sampai 2100 derajat Celcius. Kemudian perform ditarik sehingga menjadi lebih panjang dan diameternya lebih kecil sampai ukuran yang diinginkan. Setelah dingin, serat optik telah jadi dan siap digulung. Jadi tadi ini heaternya ya, ini bentuknya heater, jadi pemanasnya sampai 2100 derajat Celcius. Nah, ini sambil panas kemudian ditarik, ya, ditarik dengan bending atau tekanan tertentu sehingga mencapai diameter tertentu ya yang diinginkan. Diameter tertentu. Nah, ini otomatis akan mengecil, ya, akan mengecil. Perform tadi yang 1 meter, ya, ditarik terus, ya ini akan sampai panjangnya 25 km. Ya, saya akan menampilkan kira-kira gambaran proses pembuatan serat optik. Saya share screen dulu ya. Ya, ini dari gelas kaca. Ya, tadi sumbernya dari kaca apa? Dari silika gel. Nah, di dalamnya nanti diberi gas. Ya, gas tersebut yang akan membentuk yang namanya bercampur dengan indeks, membuat bahan logam bahan fiber yang tertentu. Ya, sambil diberi gas, nah, dipanaskan. Ya, panas cukup sampai 1800 ya. Ya. Nah, tadi sudah dimasukkan. Ini prosesnya ada 2 kaca ya yang berbeda ya dengan bahan yang berbeda. Nah, ini menyatu di dalamnya. Ini ada bagian yang sudah di dalam cladding ini. Ada yang sebagai core, ada yang sebagai clad. Nah, ini sambil dihembuskan cahaya ya, maaf, dihembuskan gas. Gas tertentu tergantung kebutuhannya. Nah, ini mulai menyambung. Nah, ini proses ke naik yang tadi 1500 menjadi 1800 derajat Celcius. Nah, ini di dalamnya mulai menyatu ya, yang di tadi berupa tabung tadi sudah mulai menyatu. Nanti ini proses memotong, dipotong, kemudian ini sudah menjadi yang namanya perform. Kira-kira panjangnya 1 meter. Nah, dari perform ini, nah ini kita masuk ke proses selanjutnya, dipanaskan lagi, ya, dipanaskan kembali dengan suhu kisaran 2100 derajat Celcius.
sambil ditarik di bawah ini nanti. Nah, bawah ketarik sambil karena proses gravitasi ya, sambil ditarik dia juga sudah akan prosesnya akan mengecil. Nah, ini sudah menjadi kabel kawat yang kecil. Nah, ini masih diperkecil lagi. Ini coba digandengkan untuk sebagai pemberat aja ini. Nah, sambil nanti ada proses penggulungan. Nah, mulai bentuknya sudah kecil. Nah, ini sudah di packing ya, digulung agar memudahkan memindahkan. Ya, nanti kalau sudah tergulung ini, nah ini sudah bergabung, sudah jadi. Ini ada proses selanjutnya karena ini proses memberi isolasi pada luarnya. Ini pengujian, dicoba diberi cahaya. Nah, ternyata di sisi yang lain, nah cahaya itu bagaimana cara memproduksi atau membuat kabel serat optik yang kita pakai. Ya kita sebenarnya sudah jadi ya, sudah tinggal colok-colok saja. Artinya ada beberapa hal teknis ya, sama seperti memang ada pertanyaan, Pak, apakah kabelnya bisa disambung? Ya, kalau kita masang kabel tentu saja kan proses gulungan tadi kan panjangnya tertentu. Nah, ada proses penyambungan. Kabel tersebut harus disambung menggunakan alat yang khusus, ya, tidak seperti solder biasa, bukan ya. Nah, tapi alat tersebut juga sekaligus nanti mengukur apakah indeksnya itu sempurna atau enggak. Jadi ketika sambungan ini ketika gagal ya dipotong lagi. Akhirnya nanti agar cahaya itu tetap bisa mengalir dari satu sisi ke sisi yang lain. Alat tersebut ya cukup mahal, artinya tidak bisa kita miliki secara rumahan. Ya, kalau solder atau apa itu kan kita bisa beli dengan harga yang cukup terjangkau ya, sehingga kita bisa menyambung kabel, bisa menyambung hal-hal tentu. Tapi kalau yang ini kita nggak bisa. Kita hanya mungkin menggunakan jasa atau orang lain yang memiliki perangkat penyambung kabel. Saya lanjutkan ke PowerPoint tadi. Ini video pembuatannya sudah. Ya, ini jenis-jenis kabel serat optik. Ada yang tipe loose, ya. Di sini ada optik fibernya, kemudian primary coatingnya. Ya. Di sini dilindungi dengan member Kevlar, ya, serat atau serat Kevlar ya, serat yang tahan panas, tahan petir, cahaya, dan lain sebagainya. Tahan magnet juga ya. Ini bisa isinya sampai 12.
Ya, kabel ini bisa terisi sampai 12. Ini serat-seratnya ya, serat-serat pelindungnya di sana. Itu tipe loose. Kemudian ada tight, tipe tight, ini tipe padat. Ini optik fibernya, kemudian ini Kevlarnya, ya. Ini Kevlar itu serat-serat lembut begitu yang melindungi dari cladding. Ya. Ini tipe tight, ini tipenya satu single aja. Jadi biasanya sudah ke user. Kalau Anda berlangganan FO, fiber optik, pada operator tertentu begitu ya. Nah, kalau sudah sampai ke dalam rumah ya, sampai ke dalam rumah ini sudah tight tipe ya. Tipenya sudah tunggal. Selanjutnya, ini penjelasan tentang tipe padat. Nah, tipe ada yang di model duplex, simplex, kemudian ada yang 4. Ya, jadi kabelnya agak pipih begitu. Ada yang model seperti ini, gulungan, seperti gulungan ini. Ini tipe padat. Kemudian ada juga yang jenisnya yang tahan air, yang memang untuk ditanam, kemudian disambungkan maksudnya diletakkan di tempat yang berair ya. Kondisinya tentu berbeda ya bahannya. Outer jaketnya ini kemudian masih dilengkapi dengan aluminium foil ya, yang di wrap, yang diselimutkan ke jaket yang di dalam. Nah, dalam jaket ini baru ada serat optiknya. Ya, di sini serat optik yang loose tube ya. Jadi merupakan gelondongan juga ya. Ini kondisi-kondisi melalui kabel tahan air ya memang kondisi yang khusus. Artinya ya kalau tipe tight ini tidak ekonomis begitu. Jadi artinya ini dalam membawa saluran yang cukup banyak. Ada juga kabel bawah tanah. Ya, kabel bawah tanah ada pelengkap atau pelindung lebihnya. Ya, yang pertama ada PVC yang di luar ini. PVC sebagai selimut yang di luar. Kemudian polyethylene di dalamnya. Kemudian ini ada kabel baja galvanis. Nah, diberi juga lapisan metalik foil. Ada juga diberi polister, masih diberi polister. Kemudian ada polyethylene strip, masih diberi ini. Baru di tengahnya ada juga baja ya. Baja yang ada di tengahnya tujuannya sebagai ya pengaku ya tengah-tengah. Jadi kalau di dalamnya ini lemah, ini juga berbahaya. Jadi ini kan cukup ada galvanis, kemudian di sini PVC yang rentan terhadap tekanan tertentu bisa robek, bisa retak dan lain sebagainya. Nah, salah satu keuntungan ada baja ini, proses pemasangan kabel bawah tanah itu dilakukan dengan cara ditarik, ya ditarik, kemudian dengan kekuatan tertentu begitu ya. Sehingga kalau kabel serat optiknya retak atau patah di tengah ya, ini akan merusak performance ya, kabel tersebut ya juga akan
rugi gitu ya. Ya, tidak bisa kita gunakan. Ya, keuntungan dari serat optik ini yang pertama aman ya, terhadap gangguan interferensi, baik itu gelombang elektromagnetik ya, seperti di sekitar mesin listrik ataupun sambaran petir. Yang kedua, aman terhadap tegangan tinggi karena serat optik merupakan bahannya isolator. Dan yang ketiga, lebar pita yang jauh lebih lebar daripada kabel listrik. Artinya lebar pita ini atau bandwidth itu seperti jalan, ya seperti jalan begini. Nah, ini kalau kabel biasa, ya. Kemudian kalau fiber optik itu bisa lebar. Loh, Pak, ukurannya kan kecil. Nah, begini. Jadi kabel itu sebenarnya digunakan untuk mengalirkan sinyal kan, sinyal suatu gelombang gitu. Gelombang itu punya apa? Panjang gelombang dan frekuensi. Ya. Jadi frekuensi begini, nah ini frekuensinya. Kan masuk seperti ini. Nah, kabel itu punya batasan. Kalau frekuensinya tinggi, ya sama seperti gelombang mikro, kabel ini malah justru tidak bisa mengalirkan, ya, tidak bisa mengalirkan pada gelombang mikro 2,4 atau berapa begitu, nggak bisa. Ya, oleh karena itu di frekuensi yang tinggi, ya frekuensi semakin tinggi, nah berarti di sini itu semakin padat. Ya, kita bisa membawa data itu banyak sekali dalam satu satuan waktu. Nah, jadi andai kata ini misalkan kayak kabel, kayak koaksial ya, koaksial itu yang di antena televisi itu loh ya, koaksial. Itu kan sekitar 100 MHz frekuensinya. Nah, sampai dengan 800 ya, sampai dengan 800 MHz. Nah, Anda bisa tahunya dari mana? Misalkan channel RCTI atau channel Trans TV atau channel yang lain. Nah, ini menggunakan jalur sendiri-sendiri. Ya, jalur sendiri-sendiri. Meskipun dalam satu kabel. Ya kan? Kalau Anda berlangganan TV kabel itu kan kabelnya satu. Nah, Anda tinggal pilih mau pilih channel RCTI. Nah, padahal di dalam kabel tersebut channel Trans TV ya sudah jalan, ya sudah mengalir di dalam saluran tersebut. Nah, kalau itu kabel koaksial terbatas gitu ya. Nah, kalau fiber optik dengan cahaya dia bisa mengalirkan banyak channel, ya banyak frekuensi. Nah, gitu. Jadi ini artinya lebar pita. Jadi jalannya semakin lebar, bisa dipakai berbagai macam frekuensi itu. Yang keempat adalah keamanan informasi. Tadi sempat di awal kita singgung bahwa kabel serat optik itu dari node ke node, ya tidak bisa di tengah-tengah dicolok, dicabang begitu. Ya, karena ya tentu saja akan jalurnya kalau kabelnya akan bingung ya. Cahaya itu yang melewati ke dalam saluran akan mengarah kemana. Nah, oleh karena ini keamanan informasi cukup bagus, ya, cukup tinggi.
Kemudian ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, ya ini merupakan sebuah keuntungan. Ya. Jadi kabel itu semakin banyak jalurnya juga semakin berat. Nah, namun demikian, meskipun kecil, ya ini juga ternyata kategori ringan ini bisa di apa ya namanya, bisa disalahartikan. Kecil kok ringan, akan tetapi karena node to node maka ditarik dari sentral ke user. Nah, akhirnya semua dapat saluran satu titik ke titik yang lain. Nah, kabelnya sangat gelondongnya kalau kita lihat di jalan-jalan itu sampai berseliweran banyak sekali ya. Nah, ini semakin berat gitu ya. Semakin banyak semakin berat. Hanya menggunakan satu serat ini juga sebagai kelebihan bila dibanding dengan kabel listrik yang harus minimal dua kabel berpolaritas melakukan yang namanya looping, single loop circuit. Ya kabel itu kan setidaknya dua agar terjadi loop meskipun ini beban. Ya, ini harus ada loop. Nah, loop masuk ke sini sebagai ardernya. Ya. Itu kalau kabel tembaga. Ya, itu tadi penjelasan tentang bahan dari serat optik, kemudian proses pembuatannya, dan formulasi yang ada di sana dijelaskan, hukum Snellius, efek Tyndall, ya, kemudian ada beberapa jenis-jenis kabel serat optik yang dipakai, ada yang single node, ya, metode memancarkan cahayanya, yang ada yang mengelilingi cladding, begitu, mengelilingi core-nya ya cahaya. Kemudian ada yang memotong tengah, bahkan ada yang tepat pas di inti atau tengahnya inti. Ada inti core. Silakan jika ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom komentar. Bisa kita bahas bersama-sama tentang pemahaman bahan serat optik ini. Saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like ya agar tetap ini menjadi bahan yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.